Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 361. Saya takut dan memberinya 5 RMB. Ibu saya memberi saya uang untuk membeli air. Namun menurut mereka itu tidak cukup. Mereka ingin aku memberi mereka 100 RMB hari ini. Aku tidak berani memberitahu ibuku dan ingin cepat pulang sepulang sekolah. Tapi Louis Xiaolei menungguku di luar sekolah, dan aku tidak bisa melarikan diri. Dia menyeret saya ke sebuah gang di samping sekolah menengah Hongqi dan memaksa saya untuk membayarnya. Aku tidak punya uang, dan dia ingin melepas celanaku. Wajah Dong Suebing berubah, sial. Louis Xiaolei berteriak. Sebaiknya kamu berhenti berbohong. Diam. Dong Suebing berbalik dan menatap Louis Xiaolei. Yu Qianqian menangis sambil melanjutkan. Ada banyak orang di gang, dan saya menolak melepas celana saya. Dia bergegas dan mencoba melepas celana saya dengan paksa. Saya panik dan mendorongnya menjauh dan tanpa sengaja menggaruk wajahnya. Seorang penjaga keamanan dari sekolah lewat di sana dan melihat apa yang terjadi. Namun Louis Xiaolei mengklaim Yu Qianqian memukulnya, dan penjaga keamanan membawa keduanya ke kantor keamanan sekolah. Dong Suebing sangat marah setelah mengetahui apa yang terjadi. Chen Fang mengerutkan kening karena dia tidak mengetahui semua ini. Xiaolei, apakah kamu mengolok-olok Yu Qianqian? Bam! Dong Suebing menggebrak meja. Lelucon. Apakah Anda menyebut menelanjangi seorang gadis di depan umum sebagai lelucon? Bagaimana Anda bisa menjadi kepala bagian kemahasiswaan? Apakah kamu benar-benar bodoh? Dong Suebing tahu bahwa Direktur Chen memihak Louis Xiaolei sejak awal. Wajah Chen Fang memerah. Bagaimana kamu bisa memarahi orang lain? Dugaan Dong Suebing benar. Chen Fang memihak Louis Xiaolei, karena Louis Xiaolei adalah murid sekolahnya. Meskipun nilai Louis Xiaolei rata-rata, dia patuh di kelas dan tidak seperti yang dikatakan Yu Qianqian. Dia tidak percaya Louis Xiaolei akan memeras uang dan mencoba menelanjangi seorang gadis di depan umum. Yang terpenting, ayah Louis Xiaolei adalah seorang pemimpin di Kabupaten Yantai. Louis Xiaolei berteriak, Guru Chen, saya tidak mencoba melepas celananya. Dia berbohong. Yu Qianqian menangis. Kaulah orangnya. Jam berapa orang tuamu datang? Dong Suebing menatap Louis Xiaolei dengan dingin. Hubungi mereka. Chen Fang mengendalikan amarahnya. Tuan, berhentilah menakuti anak itu. Dia masih muda. Dia mencoba mencari alasan untuk Louis Xiaolei. Meskipun apa yang dikatakan Yu Qianqian benar, dia dapat mengatakan bahwa Louis Xiaolei masih muda, dan dia masih di bawah umur. Banyak orang merasa Dong Suebing adalah orang yang tidak masuk akal, namun Dong Suebing merasa dia sangat masuk akal. Dia hanya akan marah jika dia benar atau berdiri di atas landasan moral yang lebih tinggi. Ketika Dong Suebing seusia mereka, di tahun kedua sekolah menengah, dia sudah mengetahui pemerasan dan menelanjangi celana seorang gadis di depan umum adalah salah. Dia tidak percaya Louis Xiaolei tidak mengetahuinya. Bagaimana kejadian ini bisa diabaikan karena usianya? Kakak, teriak Yu Qianqian. Dong Suebing menepuk kepala Yu Qianqian. Jangan menangis, ada apa? Saya mendengar ayah Louis Xiaolei adalah seorang pemimpin di kabupaten. Dong Suebing tahu Yu Qianqian mengkhawatirkannya. Bahkan jika ayahnya adalah pemimpin pemerintah pusat, dia bisa menindas orang lain. Ayahnya berasal dari departemen mana? Chen Fang berpaling dari Dong Suebing dan mengabaikannya karena dia merasa dia sedang membual. Salah satu penjaga keamanan menjawab dengan dingin. Agen promosi investasi. Agen promosi investasi. Lu. Dong Suebing menatap anak laki-laki itu. Kamu adalah putra Louis Dafa. Chen Fang dan kedua penjaga keamanan itu tercengang. Orang ini mengenal kepala Louis, dan dari nada bicaranya, dia sepertinya tidak takut. Dong Suebing segera merasakan alasan sebenarnya di balik kejadian ini. Ketika kerabat Louis Dafa memukul Tang Jin, Dong Suebing menelepon untuk memarahinya. Sekarang, Louis Dafa dan Dong Suebing dicalonkan untuk menggantikan Meng Xianglin, dan kejadian ini terjadi. Hanya beberapa hari sejak nominasi diumumkan, dan putra Louis Dafa menindas Yu Qianqian. Hei, nak, kamu kenal saya? Dong Suebing memandang Louis Xiaolei. Louis Xiaolei membuang muka. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Tiba-tiba pintu terbuka,
dan Lui Dava menyerbu masuk ke kamar dengan marah. Di mana anakku? Siapa yang memukul anakku? Lui Xiaolei berdiri. Ayah. Lui Dava mengabaikan semua orang di kantor. Apakah kamu terluka? Dong Suebing berkata dengan dingin. Dia baik-baik saja, dan adikku terluka. Anda. Wajah Lui Dava berubah. Adikmu. Dialah yang memukul anakku. Dong Suebing menunjuk ke arah Lui Dava dan memarahi. Lui Dava. Apakah ini caramu mengajar anakmu? Ah, dia mencoba merampok dan melepas celana adikku di depan umum. Apakah ini yang kamu ajarkan padanya? Apakah Anda ingin melihatnya di penjara remaja? Tentu, saya bisa bantu Anda. Wajah Lui Xiaolei menjadi pucat saat mendengar penjara remaja. Lui Dava membalas, omong kosong. Kakakmu telah melukai Xiaolei, dan kamu berani meneriakiku. Jawab Dong Suebing. Adikku seharusnya memukulinya sampai mati. Beraninya dia mencoba melepas celana seorang gadis di depan umum. Lui Dava dan Dong Suebing mulai berdebat. Chen Fang tercengang saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun saudara laki-laki Yu Qianqian masih muda, dia tidak takut pada kepala Lui dan berani memarahinya. Pangkatnya harus sama atau bahkan lebih tinggi dari kepala Lui, karena kepala Lui tidak mencoba menggunakan pangkatnya atau memanggil polisi. Chen Fang dan kedua penjaga keamanan menyesal menelepon orang tua siswa. Mereka berada pada level yang berbeda, dan mengapa mereka harus terlibat. Saat ini, Chen Fang dan kedua penjaga keamanan itu bahkan tidak bisa meninggalkan kantor. Pemimpin Chen Fang melihat kedua pria itu bertengkar sengit dan mencoba menghentikan mereka. Dia harus membuat kedua belah pihak tenang dan menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika Lui Xiaolei mencoba melepas celana Yu Qianqian, goresan di wajahnya mungkin akan meninggalkan bekas luka. Ini dapat dianggap sebagai hukumannya, dan siswa tersebut masih di bawah umur dan tidak akan diminta di pengadilan. 5 menit kemudian, Dong Suebing dan Lui Dava bosan berdebat. Dong Suebing mungkin marah, tapi dia tidak ingin memperbesar masalah ini. Yu Qianqian pemalu, dan jika kejadian ini meledak, orang mungkin tahu seseorang mencoba melepas celananya di depan umum. Bagaimana dia akan menghadapi teman-teman sekelasnya? Lui Dava juga memikirkan hal yang sama. Jika berita kejadian ini tersebar, dia akan malu. Pada akhirnya, kedua belah pihak pergi bersama anak-anak mereka. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Lui Dava tertegun. Apakah kamu mengeluarkan uang dan mencoba melepas celana gadis itu? Itu bukan aku. Lui Xiaolei menolak mengakuinya. Gadis itu mengenakan seragam sekolah menengah pertama kabupaten. Kenapa kamu pergi ke sana? Lui Xiaolei tetap diam. Lui Dava tiba-tiba teringat pada hari pengumuman posisi ketua, dia berdiskusi dengan istrinya di rumah, dan dia menyebutkan Dong Suebing juga dinominasikan. Putranya mungkin mendengar percakapan mereka dari dalam ruangan, dan itulah sebabnya dia mencoba mencari masalah dengan Yu Qianqian. Lui Dava mengetahui ibu Dong Suebing mengajar di sekolah menengah pertama kabupaten tetapi tidak mengetahui tentang Yu Qianqian. Putranya mungkin mengetahui tentang saudara perempuan Dong Suebing, Yu Qianqian, dari mantan teman sekelas Semnya yang belajar di sana. Lui Dava menghela nafas dalam hatinya dan tidak lagi memarahi putranya. Sore, jam 5 sore. Perkebunan Huamei, apartemen Yu Meixia. Ibu dan putrinya telah pindah ke apartemen ini selama beberapa waktu. Namun apartemennya masih berbau furnitur baru dan renovasi. Setelah kembali ke rumah, Yu Qianqian berhenti menangis, karena dia merasa lebih baik setelah Dong Suebing memarahi Lui Xiaolei dan ayahnya. Terlebih lagi, Yu Qianqian tidak dimanfaatkan dan juga telah mencakar wajah Lui Xiaolei. Dong Suebing juga menghiburnya dalam perjalanan pulang, dan dia telah melupakan kejadian ini. Namun Dong Suebing tidak melupakan kejadian ini, dan dia merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Ini bukan suatu kebetulan. Terlepas apakah Lui Dava yang meminta putranya melakukan ini, atau putranya yang melakukan ini atas kemauannya sendiri, Dong Suebing lah yang melibatkan Yu Qianqian. Hal ini membuatnya merasa bersalah. Lui Dava, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Qianqian, kamu ingin makan apa untuk makan malam? Dong Suebing bertanya. Saya baik-baik saja dengan apapun. Masih ada sisa makanan di lemari es. Aku akan memasak sesuatu untukmu, kata Dong Suebing. Oh, ingatlah untuk segera meneleponku jika ada yang mencoba menindasmu. Yu Qianqian menunduk dan berkata dengan lembut. Kata ibu kamu sibuk,
dan jangan izinkan aku meneleponmu. Omong kosong, lihat bagaimana aku akan menghadapinya setelah dia kembali. Dong Suebing berkata dengan marah. Tidak, Yu Qianqian dengan cepat berkata. Kakak, ibu tidak mengatakan itu. Saat mereka berbicara, Yu Meixia kembali ke rumah. Dia mengenakan jaket dan memegang beberapa tas belanjaan. Dong Suebing sudah lama tidak melihat Yu Meixia, dan dia terlihat sedikit lebih dewasa dan menarik. Bungkam Anda kembali. Tiba-tiba, Yu Meixia melihat Dong Suebing di sofa dan terkejut. Xiao Bing. Dong Suebing mengabaikannya dan menyalakan rokok. Yu Meixia menjadi khawatir dan berkata, Ketua Dong, apakah kamu sudah makan malam? Aku akan menyiapkan makan malam sekarang. Dong Suebing terus mengabaikannya. Yu Meixia bingung dan bertanya dengan lembut pada putrinya. Mengapa kakakmu ada di sini? Mata Yu Qianqian memerah dan menceritakan kepada ibunya apa yang terjadi hari ini. Yu Meixia terkejut dan segera bertanya apakah dia terluka. Yu Qianqian menggelengkan kepalanya dan memeluk ibunya. Yu Meixia mulai menangis. Itu semua salahku. Jika aku harus menjemputmu dari sekolah, ini tidak akan terjadi. Qianqian, aku akan berhenti bekerja di masa depan. Dia mulai bekerja sebagai kasir di supermarket, dan tidak bisa menjemput Yu Qianqian dari sekolah karena pekerjaan. Yu Qianqian memeluk ibunya dengan erat. Bu, aku baik-baik saja. Dong Suebing memandang Yu Meixia. Apakah kamu meminta Yu Qianqian untuk tidak meneleponku? Ya. Yu Meixia menunduk dan tidak berani menatap Dong Suebing. Dong Suebing mematikan rokoknya. Apa yang salah denganmu? Mengapa kamu menghentikan Qianqian menghubungiku? Untungnya, tidak terjadi apa-apa padanya kali ini. Jika Qianqian memberitahuku bahwa seseorang mencoba memeras uang darinya kemarin, aku akan membereskannya, dan kejadian ini tidak akan terjadi. Yu Meixia menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apapun. Saya telah membeli ponsel untuk Qianqian agar dia dapat menelepon saya. Mengapa kamu menghentikannya? Dong Suebing marah. Yu Meixia mulai menangis setelah dimarahi oleh Dong Suebing. Yu Qianqian menangis dan berusaha melindungi ibunya. Dia memandang Dong Suebing dan berkata, Kakak laki-laki, jangan memarahi ibuku. Dong Suebing tidak menyangka Yu Meixia akan mulai menangis. Dia marah karena dia mengkhawatirkan Qianqian dan menjadi marah ketika mendengar Yu Meixia menghentikan Yu Qianqian meneleponnya. Itu sebabnya dia memarahi Yu Meixia ketika dia kembali ke rumah. Yu Qianqian terisak. Bu, berhentilah menangis, ini semua salahku. Ini salahku. Yu Meixia memeluk putrinya dan menangis. Dong Suebing berdiri. Kakak Yu Meixia memandang Dong Suebing dan menyeka air matanya. Ketua Dong, saya tidak pintar sejak muda dan tidak tahu banyak hal seperti Anda semua yang besar di kota. Tapi aku tidak bodoh, aku tahu kamu menghindari kami akhir-akhir ini, aku tidak tahu alasannya. Tapi aku hanya tahu kamu tidak ingin melihatku, itu sebabnya aku tidak berani meneleponmu atau biarkan Qianqian meneleponmu saat kamu dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penghargaan. Saya takut mengganggu Anda dan mempengaruhi pekerjaan Anda. Ini alasannya. Dong Suebing merasa bersalah. Pada akhirnya, dialah yang menyebabkan ini, dan dia tetap memarahi Yu Meixia. Dong Suebing dengan cepat berjalan mendekat. Kakak Yu, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menghindari kalian semua? Saya hanya sibuk dengan pekerjaan dan beberapa kali dirawat di rumah sakit. Saya tidak ingin kalian semua khawatir, dan itulah sebabnya saya tidak menelepon kalian semua. Jangan terlalu banyak berpikir, tolong berhenti menangis, ini semua salahku, aku akan minta maaf. Yu Meixia terisak. Ini adalah kesalahanku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dong Suebing memberikan selembar kertas tisu kepada Yu Meixia. Usap air matamu dan berhentilah menangis. Anda sudah dewasa, dan putri Anda sedang melihat Anda. Yu Meixia menyeka air matanya dengan kertas tisu. Yu Qianqian melihat ibunya berhenti menangis, dan dia berhenti. Dong Suebing merasa lega dan menyeka keringat di dahinya. Itu benar. Sekarang sudah jam 17.30. Mari makan malam. Yu Meixia dengan cepat berkata. Aku akan pergi dan memasak sekarang. Tunggu, Dong Suebing menghentikan Yu Meixia. Saya akan memasak makan malam hari ini. Yu Meixia melambaikan tangannya. Kamu harus istirahat setelah bekerja sepanjang hari. Aku akan memasak. Dong Suebing tertawa dan berkata. Saya tidak bekerja hari ini. Tetaplah di sini dan tonton TV.
Dong Suebing memasuki dapur dan mulai memasak. Meski dia gegabah dan impulsif, dia tahu mana yang benar dan salah. Karena ini salahnya, dia harus meminta maaf. Tentu saja dia selalu baik untuk wanita. Setelah makan malam, Dong Suebing meminta Yu Qianqian kembali ke kamarnya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan dia memasuki dapur. Yu Meixia sedang berdiri di dekat wastafel, mencuci piring. Dia telah berganti pakaian dengan sweter rajutan dan celana longgar, membuatnya terlihat lebih dewasa. Ketika Dong Suebing terluka dan beristirahat di rumah, dia melakukan pertemuan dekat dengan Yu Meixia dan menanyakan banyak pertanyaan pribadi tentangnya. Mereka sudah lebih dari sekedar teman, tapi belum menjadi pasangan. Dong Suebing bisa merasakan dirinya menjadi lebih hangat saat dia melihat pantat montok Yu Meixia. Yu Meixia mendengar seseorang di belakangnya, dan dia menoleh untuk melihat Dong Suebing sedang melihat pantatnya. Dia tersipu dan berkata, "Aku bisa mencuci piring sendiri, dan kamu bisa keluar untuk merokok." Dong Suebing mengangguk dan mengeluarkan rokoknya. "Saya juga bisa merokok di sini." Yu Meixia segera menyekat tangannya dan mengeluarkan korek api dari sakunya untuk menyalakan rokok Dong Suebing. Dong Suebing terkejut. "Apakah kamu mulai merokok? Mengapa kamu membawa korek api?" "Tidak, aku hanya memasukkannya ke dalam sakuku untuk kenyamanan." Setiap kali Yu Meixia berada di dekat Dong Suebing, dia akan menyalakan rokoknya, dan Dong Suebing tahu saudari Yu pasti telah menunggunya mengunjunginya. Tapi dia tidak tahu kapan suaminya akan berkunjung, jadi dia membawa korek api kemana-mana. Dong Suebing merasa tersentuh dengan sikap ini. Dia telah menyentuhnya beberapa kali dan menggodanya, tetapi dia tidak pernah mengeluh dan tetap memperlakukannya dengan baik. Dia merasa tidak enak karena menghindarinya. Dong Suebing berkata dengan lembut, "Kamu tidak boleh menghindariku di masa depan." "Aku tidak." Tangan Yu Meixia bergetar. "Aku takut kamu." Dong Suebing terlalu malu untuk mengakui bahwa dia ingin menghindari Yu Meixia. "Pokoknya, telepon saja aku setiap kali terjadi sesuatu. Sekalipun hal sepele seperti keran bocor, atau kamu tidak bisa menjemput Qianqian dari sekolah, telepon saja aku. Apakah kamu mengerti?" Oke. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.